Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada maghrib ini menjelang masuk waktu sholat isya lebih kurang 40 menit. 40 menit ini waktunya singkat sebenarnya. Kita akan menyampaikan topik tentang HKI, hukum keluarga Islam. Kalau di kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, demikian juga di beberapa kampus negeri lainnya, hukum keluarga Islam itu menjadi satu prodi. Bahkan ada prodi hukum keluarga Islam S1, ada prodi hukum keluarga Islam S2, dan ada program studi hukum keluarga Islam S3. Kenapa sampai berjenjang? Karena memang ruang lingkup keilmuannya itu luas. Nah, di maghrib ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan sampaikan subjudul ya. Jadi irisannya sebenarnya banyak terkait dengan perkawinan, perceraian, tolak, hibah, wakaf, wasiat, waris, banyak sekali. Tetapi kita akan bahas perkara yang memang real terjadi di dalam rumah tangga muslim. Problemnya kita hadapi dan memang terkadang kita ini mengalami hal-hal yang seperti ini. Maka subjudul kecil yang akan kita bahas adalah prinsip kepemilikan harta orang yang meninggal dunia. Jadi ketika seseorang wafat, ketika seseorang meninggal dunia, maka yang harus kita tentukan itu adalah yang mana saja harta orang yang wafat. Ini biasanya kalau pakai kopi ini jam 10 sudah kuliah nampaknya. 3 SKS itu memang 3 jam dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang kita memiliki kesulitan. Ingat ya Bapak Ibu, nih kita ulang sedikit pengantar. Ingat, salah satu bentuk perpindahan harta orang tua kepada anak, salah satu bentuknya adalah dengan proses waris. Jadi harta itu tidak boleh berpindah sembarangan. Harta itu tidak boleh diberikan ke keluarga kandung, entah anak, entah adik, dikasih dengan begitu saja, tidak boleh. Dia mesti harus ada aturan. Kalau nanti dikasih begitu saja, diserahkan begitu saja, nanti akan memicu konflik. Maka dia diatur. Maka salah satu dari maqasidus syariah, sebab-sebab ditujuannya syariat, sebab-sebab tujuan diturunkannya syariat dalam Islam itu adalah hifzul mal, menjaga harta. Harta ini tidak boleh berpindah dari satu orang ke orang lain tanpa ada sebab. Demikian juga dalam rumah tangga, tidak boleh harta seorang ayah kandung berpindah ke anak tanpa ada sebab. Nah, salah satu sebabnya adalah karena faktor waris. Kapan waris itu terjadi? Yakni adanya yang wafat. Jadi syarat terjadinya waris adalah ada yang meninggal dunia. Kalau belum ada yang wafat, tidak boleh terjadi waris. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi topik pelajaran kita di maghrib ini adalah ketika ada yang wafat, ketika ada yang meninggal dunia, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memastikan yang wafat ini yang mana saja asetnya.
terkadang situ yang rumit, di situ yang sulit. Karena ada aset dari yang meninggal dunia ini belum tercatat dan bahkan ada ahli waris yang tidak mengetahui harta orang yang meninggal dunia ini yang mana saja. Saya pernah satu kali diundang di salah satu lokasi di Pekanbaru, di daerah Jalan Kualu. Saya diundang, siap Isya Ustadz? Ya. Jadi yang menelpon saya itu pengurus masjid untuk menghitung aset salah satu jemaah. Ya. Saya datang. Isya di masjid terdekat, saya datang. Begitu saya datang Bapak Ibu, saya berpikir, saya bawa laptop, saya berpikir berapa aset almarhum, berapa jumlah, berapa ahli waris, hitung, kemudian buat berita acara. Saya pikir selesai. Rupanya begitu saya datang Pak, di rumah tuh ramai. Mereka ribut. 4 orang adik-beradik kandung yang masih hidup itu bertengkar. Tidak selesai. Saya pikir kalau tahu macam ini takkan datang saya. Ributnya itu untuk menentukan di mana saja posisi harta mayit yang wafat. Dia punya showroom, dia punya cucian mobil, dia punya beberapa aset tanah yang itu jadi masih milik kandung mereka adik-beradik yang belum dibagi. Tapi dia yang megang surat tanahnya. Saya pun serba salah. Ini macam mana? Mau pulang. Mau pulang. Ustadz kalau pulang, Ustadz bertinju kami ini. Nah, kalau begitu kata saya, si pengurus masjid yang mengundang saya Pak, punya misi juga. Bisikkan ke saya. Ustadz, ada pesan untuk Ustadz C. Apa tuh Pak pengurus? Mandiang nih, almarhum nih ketika hidup pernah berwasiat. Dia 3 tahun terakhir ini rajin ke masjid. Pernah berwasiat, kalau dia mati ada mobil Kijang warna biru tahun 2021 itu akan diwakafkan untuk ambulan masjid. Tolong disinggung sekali Ustadz. Dia punya showroom apa nih? Ini pengurus masjid ikut pula. Oke. Selesai, saya sterilkan Pak. Terpaksa kita sterilkan dulu rumah tuh. Saya kemudian cek, saya datang membagi harta almarhum mayit yang wafat. Mana saudara kandungnya yang mana 4 orang? Nih 1. Mana lagi yang kedua? Nih. Yang ketiga mana? Nih. Yang keempat mana? Perempuan Ustadz di dapur bikin kopi. Ke depan. Nanti bikin kopinya. Nggak enak minum kopi kita yang marah-marah macam ini nih. 4. Sekarang ini siapa nih yang di kanan saya? Jadi ada di kanan Pak anak muda. Rupanya kemenakan dari salah satu orang nih. Dan ini kemenakan cap harimau Pak. Menangkap orang ini kerjanya. Emosi aja. Kamu keluar. Karena ayahmu ada, kamu keluar. Nggak bisa gitu Ustadz. Kamu keluar apa enggak? Kamu yang keluar atau saya yang pulang? Kalau kamu, apa Pak? Nggak mau dia bergerak. Saya ulangi sekali lagi. Kamu keluar atau saya yang pulang? Baru dia keluar Pak. Memang harus digitukan sesekali. Karena kalau tidak steril Pak, tidak bisa berunding. Pak ya berunding kalau tidak. Nah, ini ibu siapa? Kata saya. Apa hubungan ibu dengan mayit atau dengan keluarga? Tidak ada Ustadz awak tetangganya. Kata. Tetangga pun ikut. Kepo pula dia. Ada nak tetangga macam tuh? Ya ada lah disopirin nih. Awak ikut Ustadz, awak tahu cerita yang wafat. Tidak perlu, ibu keluar kata saya. Keluar. Itu yang di belakang siapa? Udah steril Pak. PRT mana PRT? PRT di jalan Pak. Tunggu RT datang dulu. Duduk RT. Nah, sebelum dimulai kata saya, cukup kita mulai. Kita mulai dengan baca basmalah kata saya. Baca bismillah, Al-Fatihah dulu supaya tenang dikit. Tenang. Nah, sebelum dimulai
Saya mendengar Mandiang ini berwakaf mobil ketika meninggal dunia. Istri almarhum mana? Rupanya Pak ada 2 perempuan datang Pak. Satu istri sah, satu istri siri. Istri siri ini juga menuntut harta. Kan jadi ribet. Jadi kalau ada apa-apa punya istri siri ngakulah dari sekarang. Kalau enggak payah orang besok dibuatnya. Nah, saya mulai dulu. Mandiang ini punya mobil Kijang tahun 2001 warna biru. Katanya pernah berwasiat kalau meninggal untuk ambulan masjid. Istrinya mana? Saya Ustadz. Ada nak ibu mendengar wasiat nih? Ada Ustadz. Diulangnya 3 kali. Bapak ada dengar nak saudara kandung? Ada Ustadz. Mana mobil tuh gini? Ada Ustadz di garasi. Mana kuncinya? Mana BPKB ST? Enggak ada Ustadz. Sini. Kata saya, apa amankan kau dulu? Kau penting katanya amankan ini. Buat berita acara. Kenapa saya buat berita acara kalau pengurus masjid? Jangan-jangan nanti bapak nih bawa pulang untuk dia sendiri pula nanti. Nah itu kan. Nah buat berita acara, tanda tangan berarti sah. Nanti balik nama langsung. Jadi wakaf untuk masjid. Ambil sekali, bawa. Senang pula hati pengurus masjid. Dapat mobil 1. Dan itu memang wasiat dari almarhum. Sekarang dihitung. Baru ketemu Pak. Jadi saya berpikir dari kasus itu, ternyata yang paling ribet itu bukan membaginya. Tapi terkadang menentukan milkul mayit namanya dalam kitab fikih. Milkul itu menentukan milik mayit ini yang mana saja. Itu yang agak lebih susah kita. Nah, terkadang apa yang membuat milik mayit ini berubah-ubah jumlahnya? Terkadang ada, ini yang bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, oh Bu, apa juga lagi itu, udah lanjut selesai lagi dah. Dah, nah ini penting nih. Bapak ini yang saya sampaikan penting pelajarannya, termasuk saya sendiri, Erman sebagai anak kandung. Pak, kita ini hati-hati. Ada akad-akad yang tidak jelas dalam rumah tangga muslim. Ada akad-akad yang tidak jelas dalam rumah tangga muslim. Apa tuh Ustaz? Begini. Terkadang ada anak kandung berduit. Jadi dari beberapa anak kandung ada yang punya duit. Bapiti anak tadi. Ekonominya kuat. Ketika ekonominya kuat, kemudian orang tuanya merehab rumah, dibantulah ayah kandungnya merehab rumah. Berapa harganya? Kadang-kadang ada 100 juta, 150 juta. Boleh apa tidak? Boleh, silakan. Silakan. Terbantulah orang tua kandung itu dengan harga 150 juta. Oke. Tetapi itu apa akadnya? Coba. Jadi kalau ada anak kandung membantu orang tua merehab rumah, tolong Bapak jawab. Itu apa akadnya tuh? Pemberian? Kalau itu akadnya pemberian, maka tak boleh dibaca-baca lagi. Tak boleh diminta-minta lagi. Tak boleh disebut-sebut. Betul? Kalau itu pemberian. Berarti itu sudah jadi milik orang tua. Atau pinjaman. Kenapa ini saya sebut? Ketika orang tuanya sudah wafat sekitar 10-20 tahun. Adik-beradik kandung itu mulai membagi warisan orang tua. Ketika warisan ini dibagi, maka rumah itu nampaknya karena adik saudara-saudara kandung ini tidak lagi kokoh ekonomi, termasuk yang membantu dulu dia waktu itu belum pensiun Pak. Banyak duit, sekarang udah pensiun. Duit sudah terbatas. Ketika rumah orang tua ini dijual seharga 600 juta, ini anak kandung berbicara. Kalau duit saya dulu ada di situ 150. Paham Bapak Ibu? Nah, dia minta
dikeluarkan itu dulu. Kenapa anak kandung ini berubah-ubah? Ketika berhadapan dengan ayah ibu kandung, bagi dia ikhlas tidak ada masalah. Tapi ketika berhadapan dengan saudara kandung, dia tidak ikhlas. Apalagi ada saudara kandung yang mungkin tak cocok kemestrinya dengan dia. Hubungannya tidak begitu akur. Maka ini anak kandung mulailah meminta bagian dia tadi. Ditanyakan ke saya, Ustadz, bagaimana tuh anak kandung yang meminta bagian dia dikeluarkan dulu karena ia yang ikut merehab rumah orang tua kandung? Saya tak bisa jawab. Saya kembali bertanya, kira-kira waktu bapak dulu membantu ayah ibu bapak 150 juta, apa akadnya waktu itu? Coba tanya hati bapak. Nyawa apa waktu itu Ustaz? Awak bapiti. Saya tanya bapak hati bapak. Kalau itu pemberian kepada orang tua, maka sekarang tidak ada lagi milik bapak di situ. Dia ingin 2 tahap. 105, dari 600 juta itu keluarkan dulu bagian dia 150. Setelah itu baru pembagian waris. Dia dapat juga lagi sebagai ahli waris. Nah, inilah yang saya sebut harus kita mampu meletakkan prinsip-prinsip ketika ada seseorang meninggal dunia, pastikan kepemilikan dari orang yang meninggal dunia itu bisa terdata dengan baik. Disinilah terkadang muncul konflik dalam rumah tangga muslim terkait waris. Apa pelajaran untuk kita? Nah, pelajarannya ini apa nih? Pelajarannya untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, ketika masih hidup, pastikan aset-aset kita ini ketika wafat, dia tidak jadi masalah. Untuk orang yang tinggal. Sehingga ketika kita wafat, clear and clean semuanya. Sehingga tidak ada pembicaraan yang memang akan menimbulkan masalah. Nah, inilah yang saya sebut dengan judul memastikan kepemilikan mayit. Pastikan itu milik mayit. Kalau bukan milik dia, keluarkan dulu. Ada orang membagi harta mayit. Dicek ada rumah, ada tanah. Rumah, dihitung berapa harga rumah. Dapat angka 400 juta. Ketika dicek, rupanya rumah itu rumah sewa. Rumah sewa jangan dibagi pula lagi. Kenapa? Karena bukan milik mayit. Ini hati-hati nih, bukan milik mayit. Ada enggak saudara kandung menempati rumah tua? Peninggalan orang tua. Ada apa tidak? Ada. Dia menempati rumah itu sementara karena tidak punya rumah atau memang sudah punya dia? Awalnya karena tidak punya rumah. Daripada menyewa, tempatilah itu. Pertanyaannya, itu sudah milik dia atau belum? Belum. Maka ketika wafat, jangan diwariskan. Meskipun ada bagian dia di situ. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, akan banyak lagi contoh-contoh dalam masyarakat muslim bagaimana hukum Islam itu membackup kita untuk tidak terjadi semacam konflik dalam rumah tangga muslim. Cepat waktu ya. Masih ada sekitar 15 menit nih. Kita buka tanya jawab lah dulu. Kita buka tanya jawab bapak-bapak ibu-ibu kanan, kiri atau di depan. Untuk supaya lebih hangatnya suasana kajian kita di maghrib ini. Dipersilakan kalau memang ada. Kalau tidak, ibu di belakang ada pertanyaan? Yang terasa mungkin, jadi judul kita adalah seputar waris. Apakah pertanyaan terkait dengan topik atau nanti kita kembangkan? Dipersilakan. Kalau tidak, masih saya lanjut. Ya, silakan. Pak, bantu. Pak, bantu.
Maksud saya untuk tanya jawab supaya ada kesempatan minum kopi saya teman-teman. Silakan. Ya, minum. Ya, makasih Bu. Ya, langsung Pak. Jadi sudah dapat gambaran bahwa seseorang yang meninggal sudah menunjukkan menjadi pertanyaan di sini kalau berupa tetap itu menghasilkan lagi tapi belum dibagi Sewa. disewakan sama orang mungkin barangkali tidak ada yang menempati di situ. Pasti sewa ini bagaimana membagi itu? Apakah dibagi bersama sesuai dengan kehidupan laki-laki atau belum bisa dibagi karena rumah belum dibagi. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya bagus. Rumah, benda-benda yang sifatnya liquid, beku, rumah, tanah. Nah, Bapak Ibu, di dalam sistem waris itu kan yang ditentukan adalah saham kan. Saham masing-masing berapa persen. Umpamanya ini adik-beradik 4 orang. 1, 2, 3, 4. 4 orang adik-beradik kandung. Bapak punya peninggalan rumah dari orang tua. Berapa harga rumah itu kalau kita uangkan? Umpamanya 600 juta. Atau umpamanya 400 juta. Karena bapak ini adalah berempat, berarti kan rumah itu kan dibagi 4. Berarti masing-masing bapak dapat saham di rumah itu seperempat, 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 seperempat. Jadi seperempat, 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 4/4, 1. Nah, apakah rumah itu akan kita potong? Bapak dapat bagian WC belakang kan tidak mungkin. Yang bapak dapat teras kan tidak mungkin. Tetapi yang jelas, bapak punya saham masing-masing di situ seperempat. Andaikan terjual 400 juta, masing-masing orang dapat 100. Kan begitu cara membagi. Andaikan ada saudara kandung yang punya duit. Bang, saya mau butuh sekolah anak nih bang. Anak mau masuk ke dokteran. Duit enggak ada bang. Bisa enggak abang keluarkan punya saya? Andaikan kemarin kita hitung rumahnya 400 kan 100 tuh bang. Ternyata bapak punya duit 100. Bapak keluarkanlah bagian saudara kandung. Berarti saham bapak di rumah itu 2/4. Udah setengah punya bapak di situ. Ada pula saudara kandung lagi. Bang saya butuh duit bang. Untuk apa? Ini mau berobat ke Melaka. Berapa 100? Bapak keluarkan 100. Berarti bagian bapak di situ berapa? 3/4. Kan boleh jadi seperti itu. Nah sekarang rumah tuh apakah rumah, ruko, ya, apakah gedung parkir. Pokoknya enggak apa-apa kalau kita milik bersama. Ternyata disewa. Berapa sewanya 1 tahun? 40 juta. Ya sudah kalau 40 juta hasil sewanya yang kita bagi. Berarti 10, 10, 10. Tapi hati-hati sebelum dibagi, keluarkan dulu operasional. Entah cat, entah ada yang WC yang mampet. Berarti dari 40 juta kita keluarkan dulu 20% umpamanya. Ditabung. Sisanya baru kita bagi. Itu teknis. Yang jelas masing-masing orang sudah paham sahamnya berapa. Sama seperti saya bagi waris. Kan belum diserahkan masing-masing orang. Tapi yang sudah kita tetapkan, bagian mereka sudah tahu berapa jumlahnya. Soal teknis membagi, bisa saja setahun, 2 tahun. Contoh, kita punya tanah. Tentu dilakukan tanah ini dulu. Menjual tanah kan tidak bisa sehari 2 hari, Pak. Boleh jadi duit itu 2 tahun baru cair. Nah, itu dia. Dan kalau kita punya tanah sudah cair duit, itu kita keluarkan dulu biaya balik nama, membersihkan lahan, ya. Baru nanti netonya bersih yang kita bagi. Cukup Pak, itu teknis itu. Membagi waris itu tidak berat. Sama seperti menghitung zakat itu tidak susah. Yang susah apa?
mengeluarkannya. Membagi zakat tidak berat, membagi waris tidak berat, Pak. Yang berat itu adalah apabila ada satu orang ahli waris yang menguasai objek satu tanah yang cukup lama. Terus dia tidak mau menyerahkan, itu yang berat biasanya. Wah, begitu. Ya, mantap. Cukup? Masih ada pertanyaan? Ibu yang di belakang. Ya, silakan. Tolong Bang, mic ke ibu yang di belakang. Nih mic-nya, nih. Nah, yang di belakang dulu, ibu-ibu. Enggak apa-apa ibu-ibu dulu Pak ya. Ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Yang meninggal siapa? Ayah kandung. Nah, sebentar, berarti kita mulai dari yang wafat. Jadi yang wafat ayah kandung. Ayah kandung wafat, istrinya masih ada? Masih. Jadi seseorang meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri, meninggalkan 5 orang anak kandung. 5 orang anak kandung itu kriterianya 3 laki-laki, 2 perempuan. Pertanyaannya adalah ketika ayah kandung meninggal dunia sudah dibagi hartanya? Belum. Belum dibagi. Ya. Oke, begitu sebentar supaya jelas. Begitu ayah kandung meninggal, dia punya 5 orang anak, kelima-limanya hidup? Hidup kelima-limanya? Hidup ya. Berarti kelima-limanya hidup. Terus apa yang terjadi seterusnya? Ada 1 orang anak laki-laki. 3 laki-laki itu meninggal semuanya. Tinggal minantunya lagi. Karena ya terlunta-lunta. Pertanyaan Ibu, nah, jadi begini saja sebenarnya. Yang jelas pembagian waris itu bertingkat. Ketika seorang ayah kandung meninggal dunia, maka kelima orang anaknya menjadi ahli waris. Pastikan kelima-lima itu menerima bagian masing-masing. Nah, kalau pada tingkatan ini sudah selesai, berarti anak sudah memiliki aset. Dan itu sudah jadi milik dia. Nanti kalau anak ini seiring bertambahnya umur tentu tua dia. Meninggal pula dia. Tentu anak kandungnya menjadi ahli waris lagi. Berapa jumlah anak kandung mendapat warisan dari ayahnya? Tentu sejumlah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kan begitu urutannya secara bertingkat dan bertahap. Kalau anak kandungnya terlunta-lunta, berarti anak yatim nih ya. Oh, ibu dari yang awal ya. Ya. Ya, jadi terlunta-lunta ini dia sudah tidak punya rumah. Tidak diurus ya. Tidak diurus oleh anak. Ya. Nanti kita, ya kalau begitu jangan. Ibu, saya pikir tidak bisa terlunta-lunta ya. Karena ibu kandung tadi pasti memiliki aset dari suaminya yang wafat.
Di situ mungkin letaknya itu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati begitu mayit wafat, apakah seluruh harta yang ditinggal mayit itu milik mayit semuanya? Tidak. Istri itu memiliki harta bersama yang harus dipaskan posisinya dulu. 50% posisi mayit yang wafat, 50% posisi istri. Kalau harta itu sekitar 100 juta, 50 juta posisi mayit, 50 juta posisi istri yang masih hidup. Yang mana yang kita wariskan? Yang 50 juta posisi mayit. Itu pun istri dapat 1/8 lagi. Banyak jatah dia itu. Tapi kalau diwariskan ke anak kandung semuanya tanpa disisakan untuk ibu, itu ada sedikit teknis pembagian yang salah berarti. Dan ingat, apapun keadaan ibu kandung itu terlunta-lunta itu tidak boleh dibiarkan. Kadang-kadang ada ibu ini bukan terlunta-lunta ya. Dibawa oleh anaknya ke rumah dia tidak mau. Nah, ibu-ibu ini nih pula dia dibawa ke rumah anaknya, ibu ini tidak mau. Tinggallah sendiri, kan begitu? Iya apa enggak? Ibu-ibu itu prinsip, biarlah rumah awakku buruk, yang penting rumah saya biarlah payah nak makan, yang penting rumah sendiri. Karena kesibukan anak-anak, kadang tak terjenguk setiap hari. Pergilah ibunya nih meminta nasi ke tetangga karena nak masak. Itu kadang-kadang tuh. Kadang-kadang ada pula ibu-ibu nih, sudah berumur nih suka bercerita ke tetangga, kalau saya tak dikasih makan oleh anak. Padahal anaknya dikasih makan. Ada anak orang macam tuh? Ada pula. Ada tuh Pak. Jadi saya punya tetangga datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz, ke rumah datang. Saya Ustaz tidak kasih makan oleh anak, tidak dipedulikan. Mereka pergi makan sama-sama Ustaz, tidak diajaknya saya. Ustaz, anak pergi jo minantu, jo anak-anak kandung Ustaz. Pergi makan-makan di kafe. Saya tidak dibawanya Ustaz. Saya tak percaya cerita ibu nih. Tak percaya. Jadi kalau ada ibu-ibu bercerita ke kita tentang dia susah, jangan diterima. Karena tidak mungkin anaknya seperti itu. Dan kita tidak mungkin pula mengkonfirmasi ke anaknya. Iya nak kalian buat amak kalian berjalan. Tidak mungkin pula kan. Tetapi ibu, yakinlah. Setiap anak kandung pasti akan mengurus orang tua kandungnya. Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti saya bawa ibu saya ke rumah saya. Dia tak mau, dia tak nyaman. Umpamanya kan. Apa yang membuat tak mau tak nyaman? Ibu ini kalau di kampung, pagi-pagi ngasih ayam makan. Pergi ke pala ubi belakang rumah. Awak tinggal di komplek, ujung kiri ke kiri tembok. Masalahnya kan. Berbeda dengan itu. Ya Bu ya, cukup pertanyaannya. Silakan yang lain masih ada? Itu yang di tiang. Silakan Bu. Nih, semangat ini nampaknya nih. Ya. Baik Ustaz, yang saya tanyakan, ini kejadian di keluarga saya. Bapak dari anak-anak itu sudah meninggal, tinggal istri. Tetapi anak-anaknya masih lajang-lajang, satu orang yang menikah. Dan istrinya tidak menikah lagi. Sedangkan bapak sudah lama meninggal. Sedangkan harta warisnya tidak dibagi, Pak. Ya. Apa hukumnya itu? Ya. Dan apakah yang dikasih dulu yang telah menikah saja atau anak-anak yang sudah lajang-lajang atau anaknya yang masih kecil? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu. Jadi begini Ibu, terima kasih bagus pertanyaannya. Kebiasaan di dalam masyarakat kita, apabila ada seseorang wafat, meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri, meninggalkan anak-anak kandung. Biasanya harta itu belum terjadi waris. Karena anak masih kecil. Bapak Ibu sekalian,
Bolehkah belum kita bagi? Jawabannya boleh saja. Asal istri itu mengerti dan memahami bahwa ada porsi anak yatim yang ia pegang. Jadi wahai ibu-ibu yang janda, yang meninggal suami, ibu adalah orang yang sangat mulia, yakni merawat anak yatim. Tapi tolong ibu hitung berapa bagian ibu di harta yang ditinggalkan suami dan berapa bagian anak. Maksud saya begini, kalau suami itu meninggalkan harta 600 juta, berarti, dan kita katakan itu harta bersama. Harta bersama. Maka posisi istri dapat 300 juta, posisi suami dapat 300 juta, yang almarhum yang wafat. Dari 300 juta, posisi ibu dapat lagi 1/8 dari 300 juta. Jadi 50% plus 1/8 dari 50% sisa. Sisanya itu untuk anak kandung. Nah, yang porsi anak kandung itu kan masih ibu yang megang. Maka gunakanlah itu untuk sebesar-besar manfaat bagi anak tadi. Nah, andaikan ini ibu ingin menikah lagi, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Tapi pastikan ketika ia menikah, porsi yang anak yatim tadi jangan terbawa. Terbawa dalam makna jangan terpakai untuk umpamanya modal untuk suami baru, beli mobil, kan gitu, atau pergi umroh, atau beli lahan sawit. Pastikan jangan terpakai yang punya anak yatim. Kecuali aset itu digunakan memang untuk dia. Paham Ibu? Nah, saya memberikan contoh real lagi. Saya berdiri, hati-hati. Ada ibu-ibu baru menikah 8 bulan. Berarti belum ada harta bersama nih, karena baru 8 bulan. Ternyata suami itu ketika masih bujang, dia jual beli mobil. Punya mobil 2. Mobil 2 itu satu mobil 200, berarti 2 400 juta. Begitu dia suaminya meninggal dunia, tak lama lahir anak kandung. Berarti mayit wafat meninggalkan 1 orang istri dan meninggalkan 1 orang anak kandung laki-laki. Berapa bagian istri? Bagian istri itu 1/8. Dari 400 juta 1/8 berapa Pak? 50 juta. Berarti ibu ini hanya dapat 50 juta. 350 jutanya punya siapa? Punya anak. Paham? Jadi ibu hanya dapat 50 juta. Anak kandungnya dapat 350 juta. Karena 400 juta itu semuanya milik almarhum. Nah, tiba-tiba ini istri pergi dia umroh. Dibawanya lah ayah ibu kandungnya. Bukan ayah ibu kandung mayit, ayah ibu kandung dia. Berapa harga umroh itu? Rupanya batigo 90 juta. 30, 30, 30, 90. Kuota dia cuma berapa tadi? 50. Kurang berapa duit dia? 40. Terambil oleh dia duit yang 350 yang bagian anak. Maka disebut ibu itu memakan harta anak yatim namanya. Walaupun sama dia hidup anak tadi. Kadang-kadang ada orang yang paham tentang ini. Tidak paham kan? Begitu suaminya wafat, punya harta 400, disangkanya punya dia semuanya. Oh no, tidak. Walaupun 400 juta itu di rekening ibunya juga. Dia yang punya, tapi hati-hati. Kamu hanya punya 50 juta. Kalau kamu menikah dengan suami baru, yang bisa kamu pakai 50. 3,5-nya jangan diganggu. Itu milik anak yatim. Ini kadang-kadang banyak yang tidak paham. Jadi maksud saya dengan ibu tadi, pastikan, nah nanti dibagi anak ini. Umpamanya ternyata anak dapat bagian masing-masing 70 juta. Kalau ada anak yang sudah dewasa, ya udah karena sudah bisa pegang duit, serahkan bagian dia. Yang lain karena masih kecil ibu pegang. Yang penting ibu, posisi masing-masing diketahui. Dan kalau ada ibu kandung tadi dibawanya pergi umroh, ayah ibu kandungnya 90 juta kan terambil 40 tuh. Takkan ada PRT datang mengingatkan, RT, Ustadz, apalagi Satpol PP, apalagi polisi, tidak akan datang tuh. Tidak akan ada yang tahu. Cuman ini hanya dirinya dengan Allah. Kan begitu tuh.
Itulah pengajian kita. Pak, apa ada Pak? Silakan Pak. Terakhir. Pokoknya sudah Pak bertanya, langsung apa azan? Situ aja lah Pak azan kok. Lah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perempuan. Ya. Jadi harta meninggal itu adalah warisan Orang tua perempuan. Disabilitas. Ya. Jawabannya adalah itu pertanyaan bagus. Jadi ada orang menganggap karena aset ini dari warisan orang tua kandung kami, maka akan kami ambil balik, kan begitu. Nah, jadi begini, pertanyaan kita adalah saat mayit itu wafat, harta yang warisan dari orang tua yang dia dapat itu milik dia apa tidak? Sudah jadi milik apa tidak? Nah, berarti kalau itu sudah jadi milik dia, maka itu ikut diwariskan. Berapa jatah suami? Ingat, karena itu tidak harta bersama, tidak ada cerita bagi dua. Yang dibagi dua itu kalau harta itu namanya harta masing-masing itu. Apa itu harta masing-masing? Ketika kita menjadi suami istri, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata meninggal ayah kandung istri, itu dapat waris dia. Itu harta masing-masing. Tidak dihitung bagi dua. Tetapi karena itu milik mayit, memang tak dibagi dua. Tapi suami tetap punya hak 1/4 dari situ. Ya, kalau harta itu PA 7 juta, suami dapat 100, 300-nya untuk anak kandung tadi. Jadi walaupun mayit ketika hidup tidak berwasiat, otomatis juga anak itu akan mendapatkan bagian yang banyak untuk dia. Ya Pak ya? Apalagi kalau dia disabilitas. Jadi yang dihitung itu adalah dia laki-laki atau perempuan, pokoknya bagian dia dihitung sebagai anak kandung. Cukup Pak? Iya, suami dapat 1/4. Jangan dibagi dua. Tidak ada hak suami bagi dua karena itu bukan harta bersama. Tetapi karena milik mayit, itu bagi. Disinilah Bapak Ibu hati-hati juga. Ada janda kaya raya, punya aset sekitar 5M. Janda ini pandai cari duit. Jadi ada ibu-ibu pandai cari duit. 1 hari keuntungannya 8 juta. Dia punya catering dia. Punya catering. Dia pernah menikah, tapi suaminya meninggal dunia, tak sempat punya anak. Asetnya itu dihitung-hitung ada sekitar 8M. Bapak kalau mau teleponnya nanti saya kasih setelah ini. Ya kan? Pokoknya kalau ada orang yang dekat-dekat ke mobil saya nanti hati-hati itu minta telepon ya. 8M. Nah, kemudian menikah dia dengan seorang laki-laki. Boleh apa tidak? Boleh. Berarti itu kan harta gadis itu kan? Harta yang ia punya sebelum menikah, 8M. Tiba-tiba meninggallah ibu nih. Karena corona. Jadi udah meninggal ibu tuh. Tak usah minta telepon lagi dalam meninggal. Ingat, berapa jatah suami? Baru sekitar beberapa bulan Pak, corona meninggal. Berapa jatah suaminya? Karena asetnya 8M Pak, 4 miliar Pak. Jadi begitu mayit wafat, meninggalkan 1 orang suami saja. Maka dapat setengah. Jadi begitu mayit wafat tidak meninggalkan anak kandung, suami dapat setengah.
setengahnya lagi baru kepada saudara kandung. Jadi akad nikah mengakibatkan orang saling mewarisi. Jangan main-main dengan akad nikah ini. Nah, suami yang mana yang jadi ahli waris? Saat ibu ini wafat, mereka masih suami istri. Tapi kalau sudah mantan, ternyata sudah bercerai 2 bulan yang lalu. Meninggal ibu nih, tidak jadi ahli waris lagi. Oh, apa kata yang laki-laki? Terlambat Ustadz. Terlambat apa? Dulu bercerai baru wafatnya. Jangan itu. Jangan, itu nasib orang itu. Paham Pak ya? Jadi hati-hati juga. Akad nikah mengakibatkan orang menjadi ahli. Jadi kuncinya begini. Tidak peduli Pak dari mana aset. Yang jelas itu yang saya sebut judul kita milkul mayit. Saat ibu ini meninggal dunia, berapa harta dia? Milik dia. Ternyata 8M. Kalau begitu suami jadi ahli waris. Itu hukum Islam. Pergi pun ke pengadilan agama itu hukumnya. Termasuk harta lajangnya. Kan ibu tadi kan harta lajang semuanya itu. Pokoknya kuncinya Pak, saat mayit wafat, harta itu milik dia. Itu dibagi. Dari manapun sumbernya. Tentu sumber halal ya. Demikian ibu-ibu, cukup pertanyaannya. Pokoknya ngerti tidak ngerti, kajian close, tutup. Nah demikian dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ustadz Qawi. Oke, jadi begini dia. Kalau ibu nih sebatang kara, tidak punya saudara kandung, kemana pergi 4M tadi? Tengok dulu, ada enggak dia punya saudara kandung dari ayah? Jadi tengok keluarga yang terdekat. Mungkin sepupu. Naik, dicari terus Pak, di searching terus tuh. Jadi kalau dia tak punya saudara kandung, cek ke atas. Ada enggak dia punya saudara kandung ayah, seayah, om. Berarti om itu jadi waris. Om itu lah mati pula. Ada enggak om itu punya anak? Rupa om itu lah bujang, enggak punya anak. Naik ke atas 1, ada enggak 100? Jadi ada 3-4 tingkat ke atas. Boleh jadi ada orang enggak sadar dia jadi ahli waris nanti tuh. Searching terus. Kan enggak mungkin awak enggak ada saudara atuk kan? Saudara atuk punya anak punya anak. Ketemu. Tapi yang dari laki-laki akan jadi itu, ketemu itu. Kalau tidak ada juga 0, rupanya orang ini dari Aceh, tsunami, hilang semuanya. Maka yang ompek miliar itu pergi ke Basnas. Serahkan ke Baitul Mal. Atau ke Masjid Sobirin, bisa seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.